Hadis berikutnya al-hadits tsamin wal 20, hadis 28 an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin thumma yusalli thalatha muttafaqun alaih. Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, maka jangan tanya tentang bagusnya 4 rakaat itu dan lamanya. Kemudian salat lagi 4 rakaat, jangan tanya tentang bagusnya dan lamanya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa tarawih yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baik itu di bulan Ramadan sehingga disebut tarawih atau di luar Ramadan yang disebut tahajud, itu sama saja, yaitu beliau salatnya 11 rakaat, tidak lebih. Meskipun nanti akan kita dapatkan 13 rakaat, tapi nanti akan kita bicarakan bagaimana mengkompromikan dengan hadis ini. Beliau salatnya 11 rakaat, tetapi ini bukan satu batasan ya. Jadi jangan disalahpahami berarti salat tahajud atau salat tarawih tidak boleh lebih dari 11. Ini salah paham. Ulama sepakat bahwasanya salat tahajud tidak ada batasnya. Adapun pendapat yang mengatakan dibatasi 11 rakaat, ini adalah pendapat muhdats, pendapat baru yang menyelisih pendapat ulama salaf, sehingga tidak perlu kita hiraukan pendapat tersebut. Imam Malik rahimahullah berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis ini muttafaqun alaih. Beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa salat malam tidak ada batasnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti enggak ada batasnya. Bahkan kalimat berikutnya menunjukkan hal itu. Apabila seseorang khawatir subuh, maka dia salat 1 rakaat. Berarti berhentinya salat itu adalah ketika sudah khawatir masuk subuh. Selama belum khawatir masuk subuh, lanjutkan terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faedah berikutnya dari hadis ini, yusalli arba'an. Nabi salat 4 rakaat. Kata-kata 4 rakaat ini menurut guru kami Syekh Abdullah Salih Al-Abid hafizahullah, seorang ahli hadis yang terkenal di Riyadh, beliau mengatakan bahwa 4 ini maksudnya adalah 2 rakaat salam, kemudian langsung 2 rakaat lagi salam. Jadi bukan langsung 4. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi antara hadis qauli yaitu sabda Nabi itu disamakan maknanya dengan hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak kontradiksi. Kata beliau begitu. Lah kenapa disebut arba'an, salat 4 nih? Salat 4 rakaat, kenapa kok tidak disebutkan salat 2 rakaat saja? Itu karena setelah 4 rakaat ini beliau ada istirahatnya. Setelah itu kemudian 2 rakaat lagi, langsung lanjut setelah salam, kemudian 2 rakaat lagi, baru kemudian istirahat lagi. Nah, maka karena ada jeda istirahat inilah kemudian disebutkan 4 rakaat, karena setelah 2 rakaat yang pertama tidak ada jedanya. Dengan dalil kata beliau, karena di sini disebutkan thumma, kemudian yusalli arba'an. Kata-kata thumma kata beliau itu menunjukkan adanya jeda. Adapun kalau tidak ada jeda itu tidak digunakan kata-kata thumma, tetapi biasanya digunakan kata-kata fa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seandainya kita salat 4 rakaat langsung bagaimana? Sah, tidak ada masalah ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah melakukan salat sunnah 4 rakaat langsung. Misalnya salat 4 rakaat sebelum zuhur, siang hari ya, langsung 4 rakaat. Demikian juga salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, itu juga langsung 4 rakaat. Bedanya kalau yang sebelum zuhur ini 4 langsung ya. Adapun kalau yang sebelum asar ini 2 rakaat, tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir. Jadi salamnya tetap sekali di akhir saja. Saya tampilkan hadisnya yang menunjukkan hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, tidak ada salam di tengahnya. Berarti langsung 4 rakaat. Tuftahu lahunna abwabus sama, menyebabkan dibuka baginya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, disahihkan Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Al-Albani. Wallahu a'lam bis-shawab.
Kemudian di sini saya tampilkan perbedaan pendapat para ulama dalam jumlah tarwih. Qala At-Tirmidzi wa ikhtalafa ahlul ilmi fi qiyam Ramadan fara'a ba'dhum ay yusalliya 41 rak'atan ma'al witri wa huwa qaulu ahli Madinah. Ini pendapat pertama, pendapat ulama Madinah, yaitu salat tarwihnya 41 rakaat. Wa aktsaru ahli ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rak'atan wa huwa qaulu Thawri wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i. Wa qala Syafi'i wa hakadha adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 rak'ah. Pendapat yang kedua, pendapat ulama Makkah, termasuk di antaranya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i asalnya dari Makkah, bahwasanya sholat tarwih itu 23 rakaat. Di sini disebutkan 20, itu maksudnya 23 karena ditambah witir yang 3 rakaat. Dan itu diriwayatkan dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Ali sebagai khalifah-khalifah yang berkuasa pada waktu itu menyuruh untuk tarwihnya 23 rakaat. Wa qala Ahmad ruwiya fi hadza alwanun. Imam Ahmad mengatakan diriwayatkan dalam hal ini beberapa macam. Jadi ada beberapa macam riwayat, ada 23 rakaat, ada 41 rakaat, ada lagi yang lain. Walam yaqdi fihi bi syai'in. Di situ tertulis yuqda, diganti aja ya. Karena bacaannya yang benar menurut majelis sama dari guru kami Syekh Hamid Al-Bukhari itu adalah walam yaqdi. Dan Imam Ahmad tidak memutuskan fihi dalam hal tersebut bisyai, sesuatu. Artinya menurut Imam Ahmad bebas ya, mau 23 silahkan, mau 41 silahkan. Beliau tidak memilih salah satunya tapi membebaskan. Wa qala Ishaq, sementara Ishaq bin Rahuyah temannya Imam Ahmad mengatakan bal nakhtaru 41 rak'ah ala ma ruwiya an Ubay bin Ka'ab. Kalau kami memilih 41 rakaat ya. Jadi Imam Ishaq ini biasanya menampilkan pendapat Imam Ahmad kemudian mengatakan kama qala, ya, saya setuju pendapat beliau. Di sini beliau tidak setuju dengan pendapat sahabatnya yaitu Imam Ahmad. Beliau malah mengatakan bahkan kami memilih 41, tidak sebagaimana sikap Imam Ahmad yang tidak menentukan pilihan. Kenapa? Karena sebagaimana diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Dan kita tahu bahwasanya Ubay bin Ka'ab inilah yang diangkat oleh Sayyidina Umar untuk menjadi imam tarwih pada masa khilafah Sayyidina Umar. Nah, maka berarti di masa Sayyidina Umar, di masa Sayyidina Ubay menjadi imam tarwih, itu di kota Madinah, salatnya adalah 41 rakaat. Salatnya adalah berapa? 41 rakaat. Sebagaimana tadi sudah disebutkan ya, bahwasanya pendapat 41 rakaat itu adalah pendapat ulama ahli Madinah, itu juga sesuai dengan yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Tapi saya ingin menampilkan di sini riwayat yang berbeda, yang menunjukkan bahwa justru di Madinah itu salat tarawihnya 23 rakaat. Ya, mari saya tampilkan dari kitab Muwatta Malik. Kanan nas adalah para manusia yaqumuna fi zamani Umar bin Al-Khattab, mereka qiyamul lail, maksudnya tarwih pada zaman Umar bin Khattab fi Ramadan, di bulan Ramadan, bi 23 rak'ah, 23 rakaat. Nah, yang mengimami adalah Sayyidina Ubay sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Karena itu wallahu alam bissawab. Apakah ini berarti kadang-kadang Sayyidina Ubay itu mengimami 41 rakaat, kadang-kadang beliau mengimami 23 rakaat, bahkan ada juga riwayat mengatakan 21 rakaat. Riwayat Imam Malik juga pada hadis sebelum yang saya baca tadi, bahwasanya Amr Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'b wa Tamim ad-Dari atau ad-Dari. Sayyidina Umar menyuruh supaya Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ayyaquma linnas, untuk mengimami salat tarwih bi 11 rak'atan. Bukan 21 bukan 21 ya, tapi 11 nih. Bi 11 rak'atan, dengan 11 rakaat. Jadi ringkasnya gini, riwayat tentang Sayyidina Ubay salat tarawih 40 rakaat atau 11 rakaat sebagaimana kita baca ini, atau 23 rakaat, itu semuanya ada, sehingga itu kalau mau kita kompromikan adalah berarti kadang-kadang 23, kadang-kadang 11, kadang-kadang juga 41 rakaat. Kok bisa begitu? Ya, karena para ulama katakan kalau sholatnya itu diperpanjang, maka biasanya
rakaatnya sedikit. Tetapi kalau sholatnya dipercepat, maka rakaatnya banyak. Jadi selesainya mungkin sama, ya. Sama-sama 3 jam misalnya. Kalau 11 rakaat, maka berarti bacaannya panjang-panjang, surat Baqarah, surat Ali Imran. Tetapi kalau 41 rakaat, maka bacaannya pendek-pendek, misalnya juz 29, juz 30, begitu. Demikian disebutkan oleh para ulama untuk mengkompromikan antara berbedanya jumlah-jumlah rakaat para salaf di dalam salat tarawih mereka.